Presbiter yang melayani hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kiranya diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Aprianus Libat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Demikian nats pembimbing kita dari Lukas 9 ayat 29. Dan terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga.
Jemaat dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Ya Allah Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kejahatan yang telah kami perbuat. Kami banyak mendengar, tetapi kurang menjadi pelaku firman yang setia. Kami kurang memperlihatkan tindakan kasih sayang, sebagaimana yang disuruhkan oleh-Mu. Ya Bapa, makasih, kami terlalu banyak berbicara tentang kebaikan-Mu, tetapi kurang peka dan jarang berbagi kepada saudara-saudara yang menderita. Ibadah yang kami lakukan dan firman yang didengarkan hanya memperkaya diri sendiri. Hati kami lebih cenderung mementingkan kebutuhan sendiri daripada berkorban demi kebahagiaan sesama. Ibadah yang kami lakukan pun hanyalah rutinitas belaka. Oleh karena itu, kami mohon ampunan-Mu, serta baharuilah roh dan pikiran kami, agar kami menjadi utusan yang membawa kabar sukacita dalam pelayanan kasih kepada semua orang. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan pemimpin gereja, demikian pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30 yang menyatakan, Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian perintah hidup baru bagi kita pada hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan
silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Nya bagi kita di hari ini. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkaulah yang menuntun kami, sehingga kami boleh dapat melewati pergumulan demi pergumulan dalam hidup kami sampai hari ini. Ya Roh Kudus, bimbing juga kami untuk mendalami kekayaan firman-Mu yang menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini boleh memberikan kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah, ya Tuhan, karena kami semua yang sudah berkumpul ini telah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36 yang menyatakan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, yaitu 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Semoga di hari ini kita tetap semangat dan tetap setia menjalani kehidupan kita di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang sepertinya tidak pernah habis-habisnya kita hadapi, kita jalani dalam kehidupan kita setiap hari, baik itu dalam kehidupan keluarga, di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan, dan juga terlebih dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu pentingnya sebuah identitas bagi seorang Injil Lukas yang mau menceritakan, menyampaikan tentang identitas Yesus. Mengapa demikian? Sepertinya murid-murid yang sudah lama bersama-sama dengan Yesus, mereka belum pernah atau belum begitu mengenal siapa Yesus itu bagi mereka. Sehingga terkadang mereka mengalami berbagai macam cobaan dan pergumulan yang membuat mereka juga bisa jatuh. Tentu tidak menjamin bagi seseorang itu sudah begitu dekat dengan Yesus dan selalu bersama-sama dengan Dia, tidak menjamin mereka sudah mengenal lebih dekat dan tahu tentang siapa Yesus. Nah, oleh karena itulah lewat pembacaan kita pada hari ini, penulis kitab Injil Lukas mau menyampaikan sebuah kisah yang terjadi di Gunung Tabor. Injil Lukas sebagai sebuah Injil bersama dengan Injil yang lain, sinoptik Matius dan Markus, bahwa kitab Injil itu menceritakan kabar baik, kabar sukacita bagi semua orang, agar semua orang yang mendengar kabar sukacita itu, Injil itu, boleh mendapatkan kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Nah, mengapa disebut sebagai kitab Injil, kabar baik? Karena di sana diceritakan bahwa Allah telah memenuhi janjinya di dalam Kristus Yesus. Sehingga melalui Yesus Kristus itu terbuka jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu adalah sebuah proses yang panjang yang harus mereka pahami, bahwa untuk mencapai itu selalu berhiaskan penderitaan, kesengsaraan, namun membawa nikmat, membawa berkat bagi mereka yang tetap setia kepadanya. Saudara-saudara, Lukas adalah seorang dari bangsa Yunani, menyampaikan tulisannya ini kepada sahabatnya
yang disebut Theophilus. Di mana Theophilus ini seorang bukan Yahudi yang pada saat itu bekerja sebagai pegawai pemerintah Romawi. Di mana tulisan Lukas ini bertujuan agar Theophilus dan orang-orang non-Yahudi dapat memahami bahwa kabar baik, keselamatan itu juga berlaku bagi mereka. Bukan saja yang ada dalam konsep hanya bagi orang Yahudi saja. Dalam tujuan itu supaya semua orang yang mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias akan mendapatkan keselamatan. Tidak hanya bagi orang Yahudi saja. Karya keselamatan Allah itu telah dinyatakan dengan hadirnya Mesias, anak Allah yang dijanjikan itu melalui Yesus Kristus tentunya. Yesus Sang Mesias itulah yang hendak mau disampaikan oleh penulis kitab Injil Lukas dalam pembacaan kita. Oleh karena itu, kenalkah kita siapakah Mesias yang dijanjikan dan dinanti-nantikan oleh orang Yahudi itu? Ini yang menjadi masalah dalam kehidupan orang-orang pada saat itu. Sehingga banyak orang yang mengatakan siapakah dia itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang dijanji-janjikan dan dinantikan itu telah digenapi oleh karya keselamatan Allah bagi mereka yang percaya dan menerimanya. Walaupun memang Yesus selalu melarang murid-muridnya untuk menceritakan apa yang telah dibuatnya. Kadang-kadang Yesus itu ketika dia melakukan sesuatu yang luar biasa, melakukan mujizat dan berbagai macam tanda, kadang dia menyampaikan untuk mereka jangan disampaikan. Apa maksud daripada semuanya itu ketika Yesus melarang hal tersebut? Karena memang belum waktunya Sang Mesias itu dipahami baik oleh murid-muridnya maupun orang-orang Yahudi yang menantikan Mesias yang membawa kelepasan bagi bangsa Israel. Ternyata di dalam kitab-kitab sinoptik Matius dan Markus kita mendapatkan gambaran yang jelas siapa Yesus sebenarnya. Yesus disebut Kristus, anak Allah, itu adalah gelar atau gelar Kristus dalam bahasa Ibrani disebut Mesias, yang artinya yang diurapi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah maka penulis kitab Injil Lukas hendak menyampaikan hal tersebut. Identitas Yesus yang sesungguhnya yang belum dipahami baik oleh orang-orang, baik dari kalangan orang-orang Yahudi maupun juga murid-murid Yesus yang
sudah lama bersama-sama dengan Dia. Konteks pembacaan kita ini kita harus pahami dengan perikop sebelumnya maupun perikop sesudahnya, sehingga kita bisa memahami dengan baik apa maksud ketika Yesus datang ke Gunung Tabor untuk berdoa saat itu. Dalam pembacaan yang sudah kita bacakan tadi, ayat 28 sangat jelas di sana dikatakan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajarannya itu. Berarti ada pengajaran sebelumnya yang harus kita ketahui. Ketika dia mengajak ketiga murid Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk ke gunung untuk berdoa. Nah, pengajaran apa yang sudah Yesus sampaikan sebelumnya itu kita bisa lihat ya, di dalam ayat 22 dan 23 pasal 9 pembacaan kita. Di sana dikatakan bahwa pengajaran yang Yesus sampaikan pada saat itu bahwa Mesias itu harus menderita. Ayat 22-23, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu pengajaran sebelumnya yang Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya, bahwa Mesias itu harus menderita. Banyak penanggungan yang harus dia alami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus dalam pengajaran itu bisa dapat dipahami oleh paling tidak Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang diajak untuk berdoa ke gunung. Seperti kebiasaan Yesus ketika dia setelah melakukan pelayanan, dia mengambil suatu kesempatan untuk bersaat teduh dan berdoa, dan ya, apa yang sudah dilakukan untuk merefleksikannya kembali. Nah, untuk itulah kita bisa dapat memahami kembali bahwa ketika Yesus dan ketiga muridnya pergi ke gunung itu, ya, kalau dalam pembacaan ini, kisah ini mengingatkan kita di Gunung Tabor. Ya. Di situ dikatakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya untuk berdoa, ya, di sana kita lihat yang terjadi adalah ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita meyakini ketika kita sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, hadirat Tuhan itu akan kita rasakan ketika kita menaikkan doa itu dengan kesungguhan hati. Sehingga apa yang terjadi saat itu, wajah Yesus kelihatan seperti berbeda. Ya. Kalau di Matius diceritakan wajahnya berkilat seperti matahari katanya. Kalau di Markus pakaiannya mengkilat dan lain sebagainya. Demikian juga Lukas. Ya. Jadi saudara-saudara, terjadi sesuatu yang luar biasa ketika Yesus berdoa di gunung itu. Kemuliaan Tuhan hadir. Ya, sama juga ketika Bapak Ibu berdoa dengan sungguh-sungguh, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Tetapi yang terjadi saat itu, muridnya tidak sanggup berdoa, tertidur malah gitu kan. Disuruh ajak berdoa ke gunung, malah mereka tertidur. Artinya
tidak ada kesungguhan mereka untuk berdoa saat itu, sehingga mereka tidak melihat, merasakan hadirat Tuhan itu. Sehingga mereka tidak memahami maksud dan rencana Yesus untuk ada di sana. Jadi di sana kita bisa dapat melihat bahwa ketika hal itu terjadi, maka tampak di sana Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya apa yang terjadi di atas gunung itu menandakan Yesus berjumpa dengan tokoh-tokoh perjanjian lama. Yang paling diagungkan oleh ahli-ahli Taurat adalah Musa sebagai penulis dari kitab Taurat itu sendiri. Dan Elia melambangkan nabi yang luar biasa dalam perjanjian lama pada saat itu. Jadi boleh dikatakan ketika Yesus ada di atas gunung itu berjumpa dengan tokoh-tokoh perjanjian lama yang sangat diagungkan oleh orang-orang Israel pada saat itu, ya, menandakan bahwa benar Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel. Ya. Jadi tidak diragukan lagi. Jadi sehingga inti dalam percakapan dan pertemuan itu di sana dikatakan dalam ayat 31, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Artinya mulai dari sanalah dia akan menanggung penderitaan, kesengsaraan bagi umat manusia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi benar-benar membuat Petrus dan murid-muridnya yang lain pada saat itu, ketika mereka terbangun, ya, dan mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Jadi di sini menandakan bahwa mereka menyaksikan bagaimana Yesus bersama dengan tokoh perjanjian lama yang membuktikan bahwa Yesus sudah berjumpa dengan dia, bahwa dialah Mesias itu. Ya. Dalam penggenapan akan penderitaannya mulai dari Yerusalem. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu itu suatu kesempatan yang luar biasa yang disaksikan oleh Petrus dan murid yang lain pada saat itu. Ya. Artinya dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika dia menyaksikan Yesus bersama dengan Musa dan Elia pada kesempatan itu, yang boleh dikatakan ini menandakan bahwa Yesus itulah benar-benar Mesias yang dinantikan oleh orang-orang Israel, maka kebahagiaan yang dialami oleh Petrus itu sudah lengkap, boleh dikatakan demikian. Kebahagiaan yang dialami itu begitu luar biasa, yang selama ini orang mau menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias, tidak ada bukti. Maka ketika dia ada di atas gunung itu, maka Petrus pada kesempatan itu ketika dia melihat Musa dan Elia meninggalkan itu, dia katakan, jangan dulu pergi, ini harus diposting ini jangan disia-siakan ini, gitu ya. Bahwa inilah menandakan bahwa Yesus itu Mesias, dia sudah bertemu dengan Musa dan Elia, gitu ya. Jadi oleh karena itu dia katakan ayat 33, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Wah, ini bagi Petrus jangan sia-siakan dulu. Ini harus diposting dulu, gitu kan. Ya sama dengan GPB sekarang gitu ya. Kalau habis ibadah, kalau tidak diposting, katanya tidak ibadah gitu kan. Oh, menunjukkan kita ada dalam pelayanan gitu kan. Jadi posting itu sangat-sangat berarti gitu kan. Tetapi apakah itu menunjukkan sesuatu yang memang sungguh-sungguh? Gitu ya. Karena Petrus boleh katakan menginginkan agar dia mendirikan dan membuat kemah itu menunjukkan bahwa inilah Yesus, Sang Mesias itu.
gitu kan. Jadi ketika orang tanya, wah itu tandanya ada kemah pertemuan yang sudah didirikan, menandakan bahwa Yesus sudah bertemu dengan tokoh-tokoh perjanjian lama yang luar biasa, yang menandakan bahwa dialah Mesias itu sendiri. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah demikian? Ternyata apa yang diinginkan oleh Petrus itu, boleh dikatakan untuk memposting dengan cara membuatkan kemah untuk Yesus, Musa, dan Elia, menandakan bahwa inilah yang sudah terjadi, bahwa Yesus itu benar-benar Mesias. Ternyata bukan itu arti daripada sesungguhnya identitas Yesus yang mau ditunjukkan bahwa dialah Mesias. Karena apa yang dikatakan oleh Petrus saat itu, dia tidak tahu apa yang dikatakannya, ya, ayat selanjutnya. Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Walaupun memang benar Petrus mau memposting kehadiran Musa dan Elia bersama dengan Yesus di atas gunung saat itu, dengan mau mendirikan kemah, 3 kemah untuk mereka bertiga, ya, sesuatu kebahagiaan yang sulit untuk dia bisa dapat ukur, untuk bisa dapat dia merasa bahagia sekali ada di situ. Ternyata bukan itu yang sesungguhnya yang Yesus inginkan dari Petrus. Karena memang Petrus tidak tahu apa yang sebenarnya dia katakan. Ya. Dia hanya sekedar untuk memposting itu supaya kelihatan bahwa ini Yesus, ini Mesias yang ada bersama-sama dengan Musa dan Elia, gitu kan? Sama juga ketika kita diposting, oh ini saya sudah melayani di hari Minggu, begitu. Ya. Tetapi pada dasarnya apakah itu hanya sebatas itu gitu kan, tugas dan pelayanan kita? Bukan sebatas itu kan? Tugas dan pelayanan kita luar biasa banyak ketika kita hadir di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pergumulan yang ada. Nah, itu yang diinginkan oleh Petrus saat itu, hanya ingin memposting, mendirikan kemah bagi Yesus, Musa dan Elia. Nanti ketika orang katakan, wah Yesus ini Mesias, sesungguhnya ini buktinya. Ternyata bukan itu yang dikehendaki oleh Yesus pada saat itu. Sehingga dalam kesempatan itu, supaya konsep identitas yang dipahami oleh Petrus itu jangan sampai tersebar kemana-mana gitu kan. Biasanya kadang-kadang kita posting sesuatu ternyata itu hoax gitu ya. Padahal yang kita posting itu nggak benar gitu kan. Repot juga, apalagi sekarang ini dikit-dikit kita posting, dikit-dikit kita posting. Apakah itu benar atau tidak benar gitu ya. Nah sama juga dengan Petrus. Dia ingin memposting Yesus dengan Musa dan Elia dengan cara mendirikan kemah itu gitu kan. Supaya nanti orang tanya, wah ini buktinya Yesus itu Mesias. Nah ketika Petrus ada pemikiran itu, tiba-tiba Allah datang menjumpai Petrus dalam bentuk awan yang menutupi mereka. Sehingga mereka ketakutan. Kenapa mereka takut? Mereka tahu ini Allah hadir bagi mereka. Mereka tidak tahu dan tidak mau untuk bertatap muka langsung dengan Allah itu sendiri. Dan mereka tahu Allah hadir dalam kesempatan itu untuk memberikan penjelasan. Apa maksud daripada kehadiran Yesus dan murid-muridnya di atas gunung pada saat itu. Maka suara itu mengatakan, maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu konsep yang dipahami oleh Petrus tentang siapa Yesus itu ternyata salah. Ya. Petrus maunya, wah, kalau demikian ya, saya ingin merasakan kebahagiaan ini terus di sini. Saya tidak mau merasakan bagaimana penderitaan dan kesusahan dalam kehidupan. Ya. Padahal kehadiran Yesus tujuannya itu adalah untuk membawa keselamatan bagi manusia lewat jalan penderitaan yang harus dia alami pada saat itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah maka pada hari ini kita bisa dapat melihat bagaimana maksud daripada Injil Lukas menyampaikan identitas Yesus yang sesungguhnya, bahwa dia datang ke dalam dunia ini untuk menanggung
penderitaan yang dialami oleh semua orang atas dosa yang mereka alami. Sehingga rencana penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus itu sungguh-sungguh membuktikan bahwa dialah Mesias. Karena bangsa Yahudi memahami bahwa Mesias itu bukanlah orang yang harus menderita, bukan orang yang harus disalibkan, bukan orang yang harus dihina. Mereka memahami Mesias itu sebagai raja yang kuat, seperti raja-raja bangsa-bangsa yang mereka banggakan pada saat itu. Makanya kenapa Yesus selalu melarang orang-orang untuk jangan memberitakan dulu tentang dia. Karena jangan sampai mereka mau mengangkat Yesus saat itu sebagai raja atas bangsa Israel tanpa memahami baik tentang siapa Yesus itu yang harus menderita bagi mereka. Dan itulah yang harus dipahami oleh Petrus. Dan juga bagi kita sebagai orang yang percaya dan mengimani Yesus dalam kehidupan ini. Petrus sekalipun dan murid-muridnya sudah sering mengikuti Yesus dan bersama-sama dengan Yesus, dia juga belum tahu dan belum mengenal identitas Yesus yang sesungguhnya. Petrus hanya mau yang aman-aman saja. Petrus mau yang senang-senang saja. Petrus tidak mau yang susah-susah. Petrus tidak mau yang repot-repot. Petrus tidak mau yang berat-berat. Makanya dia menginginkan kebahagiaan itu untuk tetap ada di situ. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan murid-muridnya pada saat itu menghendaki agar Petrus mau, agar apa yang dialami, yang mereka rasakan pada saat itu atas penantian Sang Mesias yang dinantikan itu adalah Mesias yang menderita untuk menanggung segala dosa dan umat manusia dimanapun juga berada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui apa yang disampaikan oleh Injil Lukas bagi kita pada saat ini, sudahkah kita mengenal Yesus lebih dekat? Sudahkah kita tahu tentang identitas Yesus? Tentu jika kita sudah mengenal dan tahu siapa Yesus itu sesungguhnya, maka jangan pernah menyerah jika kita menghadapi masalah. Jangan putus asa kalau kita mengalami berbagai macam kekecewaan. Ketika kita mengenal Yesus secara pribadi, maka tentunya bagi kita saat ini tetap harus semangat dalam menjalani kehidupan kita. Jika kita sudah mengenal secara pribadi dekat dengan Yesus, siapa Dia yang menderita dan sengsara untuk kehidupan kita, tentu kita tidak menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita sampai pada hari ini. Walaupun memang saat ini kita mau katakan, sampai kapan penderitaan dan pergumulan kita alami dalam kehidupan kita. Orang katakan ingin cepat-cepat keluar dari corona. Orang katakan mau cepat-cepat bebas dari corona ini. Memang semua orang merindukan dan menginginkan itu. Tetapi orang yang mengenal identitas Yesus dengan baik, maka tentu semua hal itu dilihat sebagai satu bagian daripada untuk menguatkan iman seseorang dalam menjalani ini, untuk tidak menyerah, untuk tidak putus asa dalam menghadapi setiap keadaan yang ada dalam kehidupan ini. Karena kita mengenal Yesus, karena kita tahu identitas Yesus yang sesungguhnya, bahwa Dia datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk membawa kesenangan dalam hidup kita, tapi bagaimana kita diajak untuk menghadapi berbagai macam pergumulan ini bersama dengan Yesus yang sudah mengalahkan maut dan kematian itu sendiri. Oleh karena itulah, maka melalui identitas yang mau disampaikan Injil Lukas melalui kita, di Gunung Tabor pada hari ini, ketika Allah katakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia, tetaplah setia, ikutlah dia. Tentu itulah konsep yang harus kita miliki ketika kita mengenal identitas Yesus dengan baik. Sehingga setiap halangan rintangan yang kita hadapi dalam hidup ini tidak menjadi sebuah hambatan.
bagi kita untuk meraih apa yang kita inginkan dan kita jalani dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga dengan identitas yang kita sudah pahami dan ketahui dengan baik tentang Yesus yang menderita itu, maka tentu bagi kita hari ini, penderitaan dan pergumulan bukanlah menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan kita, tapi itu adalah awal untuk membuktikan bahwa kita mengenal dan mengetahui identitas Yesus dengan baik, sehingga kita tetap setia menjalani hidup ini, apapun tantangan dan pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari. Semoga kita semua diberikan hikmat oleh Allah dalam menjalani hidup ini dengan tetap terus mendengarkan Dia, karena hanya Dialah Mesias yang datang dan membawa kelepasan bagi kita semua di dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita pada hari ini dalam doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, yang Maha Kudus,
Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bisa belajar lagi dan memahami dengan baik identitas Kristus Yesus sebagai Sang Mesias yang datang membawa kelepasan bagi segala umat manusia yang percaya. Kepadamu kami mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja atas hidup kami, atas segala pergumulan yang kami alami dalam kehidupan kami. Bukan saja atas kesenangan yang kami boleh nikmati, atas segala berkat-berkat dan anugerah yang Kau berikan bagi kami, tapi kami juga boleh mengalami kuasa-Mu Tuhan ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, pergumulan dalam kehidupan kami saat ini. Untuk itulah kami datang dan memohon kepadamu ya Yesus, tuntun kami lewat Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melewati berbagai macam masalah dalam hidup ini dengan tetap setia mengikut Engkau dimanapun dan kemanapun juga, dan dalam situasi dan keadaan apapun. Kepadamu ya Yesus kami menyerahkan pergumulan kehidupan kami, terlebih di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai hari ini Tuhan, kami tetap terus menghadapi pergumulan dan masalah yang tak pernah berhenti kami hadapi, baik dalam memerangi COVID-19, berbagai macam peristiwa, bencana yang terus kami alami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih baik, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, agar kami tetap terus setia mengandalkan Tuhan. Bukan sebaliknya lari dari kenyataan dan mencari kekuatan lain. Hanya Engkau yang tetap setia dan terus mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah Mesias yang dinanti-nantikan untuk membawa kelepasan bagi dosa-dosa kami. Kepadamu ya Allah kami menyerahkan pemerintah, bangsa negara kami ini dalam menyikapi setiap hal yang terjadi, dalam mempererat persatuan dan kesatuan di antara kami, karena kami tahu seberat apapun masalah yang kami hadapi sebagai bangsa, namun ketika kami diikat oleh kesatuan dan persatuan yang tanpa membedakan satu dengan yang lain, kami yakin kami pasti akan bisa dan dapat melewati itu dalam kasih sayang Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bersama dengan para menteri, kepala-kepala daerah. Biarlah Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat dalam menjawab setiap tantangan dan masalah yang muncul di tengah-tengah berbangsa dan bernegara kami. Agar kami sebagai warga negara yang baik terus bergandengan tangan dalam menyikapi setiap masalah yang ada dengan menciptakan kehidupan yang penuh dengan kerukunan, harga menghargai, hormat menghormati di antara kehidupan kami sekalipun berbeda.
Ya Bapa di surga, karena itu ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan kehidupan bangsa ini. Juga bagi gereja-Mu yang Engkau hadirkan, dimanapun juga kami berada, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di masa-masa pandemi ini Tuhan. Walaupun kami hanya bisa dapat melakukan ibadah ini sebatas ruang tempat dan jarak yang membedakan kami, tapi kami yakin Tuhan hadir dan Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan yang kami lakukan dengan segala keterbatasan yang ada. Karena itu Bapa di surga, biarlah dengan kuat kuasa-Mu kami mampu dan dapat terus melayani Tuhan. Tidak ada halangan, hambatan yang bagi kami untuk mewujudkan tugas dan pelayanan demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan lewat persekutuan pelayanan kami dimanapun juga kami berada. Terlebih khusus bagi jemaat-Mu GBB Shalom, jika kami boleh dapat terus melayani sampai hari ini Tuhan, dengan segala persoalan dan pergumulan yang kami hadapi, kami yakin semuanya karena kemurahan Tuhan, sehingga kami mampu dan dapat terus melayani di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Terlebih khusus kami menyerahkan tim multimedia yang sampai hari ini Tuhan melalui upaya yang terus kami lakukan, sehingga persekutuan pelayanan dapat terus kami jalani. Biarlah Tuhan tetap memberikan mereka perlindungan, kesehatan, kekuatan. Kami percaya Tuhan, lewat segala media yang kami pakai untuk memuliakan Engkau, Engkau memberkati untuk setiap kami yang terlibat di dalamnya, sehingga nama Tuhanlah yang selalu dipermuliakan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan yang kami jalani, baik di Pelkat, komisi, maupun di tengah-tengah persekutuan pelayanan, dimanapun kami dapat melakukan dan mengikutinya. Biarlah kehidupan iman kami terus bertumbuh, agar kami mampu dan dapat menjalani kehidupan ini dengan tetap setia, terus mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami di tengah-tengah persekutuan pelayanan yang kami lakukan. Dan terlebih kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kami lalui sampai hari ini. Jika kami boleh dapat diberikan kesehatan, kekuatan, dan kehidupan, semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Biarlah melalui persekutuan ini Bapa, kami boleh saling menguatkan melalui setiap apa yang kami dapat gunakan untuk mewujudkan kasih Allah lewat berbagai macam media yang kami gunakan. Sehingga saudara-saudara kami yang mengalami berbagai macam masalah pergumulan dan beban, mereka juga tidak pernah sendiri dalam menjalani kehidupan mereka. Kuasa Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menjalani hari-hari yang kami lalui. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam proses perawatan, pengobatan, mereka yang dalam usia lanjut, dalam kelemahan secara fisik maupun mental, ya Bapa di surga, teguhkan dan kuatkan mereka dalam menjalani hari-hari yang mereka lalui saat ini. Karena itu kami menyerahkan Ibu Laimadi, Ibu Rusti Wiharantung, Bapak Lasamau, Ibu Doli Pinaria, Saudari Anita Tumbelaka, Ibu Nahumuri, Ibu Sakurela, Nona Mary Launa Pesi, Bapak Sarono, Ibu Diksi Siaininia, Ibu Parengkuan, Ibu Siahaya, Ibu Kaliges, Bapak Ari Tonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Yulia Wawor, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro, Penetua Tati Mariono, Saudara Kapten Ardenis yang juga dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, yang saat ini Tuhan mereka bergumul untuk hari-hari yang mereka lalui. Biarlah kekuatan iman dan percaya hanya kepadamu ya Tuhan,
yang memampukan kami untuk melewati hari demi hari di dalam kasih sayang Tuhan, karena hanya Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami. Juga saudara-saudara kami yang kami dukung dalam doa untuk keluarga-keluarga kami. Di sepekan ini kami menyerahkan keluarga Paulus Naga, sektor pelayanan 1, keluarga Rangki Desigar, sektor pelayanan 2, keluarga Priscila Eleka Tompesi, sektor pelayanan 3, keluarga Nyonya Asita Sihite, sektor pelayanan 4, keluarga Nyonya Yosedonsu, sektor pelayanan 5, dan keluarga SD Manafi, sektor pelayanan 6. Tuhan, peliharakan keluarga-keluarga kami ini di dalam hari-hari yang mereka lalui, agar mereka senantiasa tetap bersyukur untuk setiap hal yang mereka alami dalam kehidupan beriman kepadamu ya Yesus Kristus. Juga kami menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami dan seluruh aktivitas yang kami boleh jalani dalam segala keterbatasan yang ada, terlebih bagi anak-anak kami yang dalam proses pendidikan mereka, ketika mereka harus masih tetap menjalani pendidikan dari rumah. Tuhan memberikan semangat, jauhkan mereka dari berbagai macam stres yang akan mengganggu pemikiran mereka. Biarlah sukacita mereka tetap terus jalani proses belajar, mengajar yang mereka jalani. Biarlah semuanya boleh terjadi di dalam tuntunan dan kasih setia Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, keluarga di tengah-tengah pekerjaan, keluarga di tengah-tengah usaha yang kami lakukan, apapun bentuknya yang kami jalani sampai hari ini ya Bapa. Tuhan pimpin dan tuntun kami, mereka yang terus mencari usaha dan pekerjaan dalam memenuhi kehidupan keluarga dan rumah tangga. Tuhan juga memberkati sehingga mereka senantiasa tetap terpelihara di dalam anugerah dan berkat yang daripada Tuhan Allah sendiri. Ya Bapa di surga, juga kami menyerahkan segala rasa syukur dan sukacita yang boleh tetap kami alami sampai sepekan ini Tuhan. Baik kami yang bersyukur atas hari ulang tahun pernikahan, atas hari ulang tahun kelahiran, yang semuanya Tuhan boleh kami alami atas sukacita yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam hari Minggu tanggal 7 Februari ini. Saudara Mikael Ropataga, Bapak John W.H. Tobing, Ibu Elizabeth Febriani, dan juga saudara Hardi Sukrisworo. Biarlah Tuhan memberkati atas sukacita dan kebahagiaan yang mereka alami pada hari ini. Juga Nona Oktaviani Pela Monia tanggal 10 Februari, dan Nyonya Ong Ok Mei Maulani tanggal 12 Februari, dan Nyonya Resiana Baricum tanggal 13 Februari. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang dalam sepekan ini mereka bersukacita atas ketambahan usia. Kami percaya Tuhan, nafas hidup dan umur yang kami miliki sampai hari ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Biarlah kami tetap terus mengalami berkat dan kemurahan Tuhan di hari-hari yang kami lalui dalam sepekan ini Tuhan. Biarlah kasih setiamu menuntun kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah menjadi doa dan permohonan kami kepadamu di hari ini. Dan ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar kami selalu tetap layak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab. 2 Korintus 8 ayat 13 dan 15 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Untuk ibadah keluarga, para jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu 10 Februari 2021 secara live melalui aplikasi Zoom Meeting GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting ID dan passcode akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing.
Sidang Majelis Jemaat. Sidang Majelis Jemaat rencana akan dilaksanakan pada Minggu 21 Februari 2021 mulai pukul 13.00 WIB di Gedung Gereja GPIB Shalom DKI Jakarta. Mohon segenap presbiter untuk dapat hadir di sidang majelis jemaat tersebut. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu kelima sesudah Epifani. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setelah beraktivitas.
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.